Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haja Liong. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan hasil praktikum kami dengan judul Identifikasi Asam Amino dan Protein. Tujuan dari praktikum kami yaitu untuk mengidentifikasi adanya asam amino dan protein pada bahan makanan. Alat praktikum yang kami gunakan: tabung reaksi, rak tabung reaksi pipet tetes, gelas ukur 10 ml. Bahan yang kami gunakan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat, HNO3 pekat, asam nitrat, NaOH atau natrium hidroksida, albumin telur, dan susu beruang. Prosedur kerja untuk uji biuret. Tujuannya dari percobaan uji biuret ini adalah untuk mendeteksi adanya kandungan protein pada suatu zat, yaitu disediakan 3 tabung reaksi bersih dan kering diisi dengan albumin telur dan susu beruang sebanyak 2 ml, kemudian ditambahkan pada tabung reaksi NaOH 1 ml dan 3 tetes CuSO4 dicampurkan dengan bahit. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi. Untuk uji eksantoprotein, tujuannya adalah untuk menunjukkan adanya asam amino. Prosedur kerja yang pertama, sediakan tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu masing-masing diisi dengan albumin telur dan susu beruang sebanyak 2 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml NaOH pekat. Perhatikan adanya endapan putih yang terbentuk. Dipanaskan, kemudian dipanaskan selama 1 menit. Amati warna kuning yang terbentuk. Kemudian didinginkan dalam gelas kimia yang berisi air. Lalu ditambahkan NaOH setetes demi tetes hingga dalam tabung terbentuk lapisan. Diamati, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Reaksi positif bila batasan antara protein NaOH berwarna jingga. Nah, dari data pengamatan untuk tes biuret, zat uji yaitu albumin telur dan susu beruang. Hasil yang diuji yaitu terjadi perubahan warna ungu tua untuk albumin telur, dan yang kedua susu beruang yaitu terjadi warna ungu muda. Untuk eksantoprotein, sampel yang kami gunakan yaitu putih telur dan susu beruang. Bereaksi dengan HNO3 dan NaOH. Warna sebelum dipanaskan putih telur dan susu beruang yaitu tidak terjadi perubahan warna. Namun setelah dipanaskan dan ditambahkan NaOH yaitu terdapat endapan putih untuk sampel putih telur dan tidak terdapat endapan untuk sampel susu beruang. Baik, nama saya Sarkila Rusdi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hasil dari praktikum kami tentang identifikasi asam amino dan protein. Di mana di sini akan saya jelaskan yaitu di bagian pembahasan asam amino, yaitu asam amino adalah senyawa organik yang merupakan satuan penyusun protein yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Oleh karena itu, asam amino mempunyai sifat-sifat asam maupun basa. Jadi asam amino bersifat tidak seperti senyawa-senyawa organik, tetapi mirip dengan garam-garam anorganik. Pada umumnya, asam amino larut dalam air, tetapi hanya larut sebagian di dalam pelarut organik. Titik leleh asam amino sangat tinggi dan senyawa-senyawa organik dengan massa molekul relatif rendah dan kebanyakan lebih besar dari 200 derajat Celcius. Hal ini dapat dijelaskan karena asam amino di dalam larutan netral akan membentuk zwitter ion atau ion yang bermuatan ganda. Titik leleh yang tinggi dapat pula dijelaskan dalam hubungannya dengan energi yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan ionik dalam kisi kristalnya. Ada juga protein
di mana protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul besar yang terdiri dari asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Pada percobaan pertama yang kami lakukan yaitu uji biuret untuk mengetahui ada dan tidaknya ikatan peptida pada larutan sampel. Sebanyak 2 mili larutan ditambahkan 1 mili NaOH 10%, tetes demi tetes larutan CuSO4 diamati dan terjadi perubahan warna ungu pada larutan sampel, di mana larutan sampel positif memiliki ikatan peptida. Perubahan warna ungu disebabkan ion Cu2+ pada reaksi biuret dalam suasana basah oleh NaOH bereaksi dengan peptida atau ikatan-ikatan peptida sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna ungu di mana hasil sesuai dengan literatur yang ada. Selanjutnya yang kedua yaitu uji eksantoprotein untuk mendeteksi adanya asam amino. Kemudian dimasukkan larutan sebanyak 2 mili larutan sampel, ditambahkan 1 mili HNO3 pekat, dicampur, kemudian dipanaskan, diamati, dan tidak terjadi perubahan warna. Didinginkan, ditambahkan tetes demi tetes larutan NaOH pekat, tidak terjadi perubahan warna, namun terdapat endapan putih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Haji Jalek, saya dari kelompok 1B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari identifikasi asam amino dan protein. Nah, di sini kesimpulannya bahwa CuSO4 diamati dan terjadi perubahan warna ungu pada larutan sampel, di mana larutan sampel positif memiliki ikatan peptida. Perubahan warna ungu disebabkan ion Cu2+ pada reaksi biuret dalam suasana basah oleh NaOH bereaksi dengan peptida atau ikatan-ikatan peptida sehingga membentuk senyawa kompleks berwarna ungu di mana hasil sesuai dengan literatur yang ada. Nah, di sini kesimpulan dari akstroprotein. Uji akstroprotein untuk mengidentifikasi adanya asam amino. Pertama dimasukkan larutan sebanyak 2 mil, larutan sampel ditambahkan 1 mil HNO3 pekat, dicampur, kemudian dipanaskan, diamati, tidak terjadi perubahan warna. Kemudian didinginkan, ditambahkan tetes demi tetes larutan NaOH pekat, tidak terjadi perubahan warna, namun terdapat endapan putih. Nah, itu saja kesimpulan dari hasil praktikum kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.